Ini industri fintech peer-to-peer lending juga didorong untuk terus memberikan pelayanan kemudahan pembiayaan ya kepada usaha kecil menengah UMKM. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, pengaturan bunga ini sebenarnya kalau spiritnya yang kami lihat kalau di industri fintech itu awalnya backgroundnya lebih untuk dalam rangka perlindungan konsumen. Karena kalau tidak diatur maka tingkat pengenaan bunganya terlalu tinggi, yang lalu ada beroperasi pinjol ilegal dengan tingkat bunga yang tinggi, maka ini diatur gitu ya. Nah kalau sekarang kalau pengaturannya yang kami lihat spiritnya adalah agar semakin terjangkau oleh kalangan UMKM. Ya, karena tujuan dari hadirnya industri fintech ini adalah untuk melayani UMKM. Jadi ini baik-baik saja, cuma tinggal memang kita lihat tantangannya adalah mampukah ya penyelenggara ini atau industri ini itu melakukan efisiensi dari sisi cost dari ekosistem pendukungnya, sehingga tetap platform fintech ini bisa untung, dan untung ini kan syarat untuk berlanjut. Kalau dia menguntungkan, usahanya akan berlanjut. Kalau dia tidak menguntungkan, usahanya nggak akan berlanjut. Nah, kita berharap juga OJK itu bisa memonitor, bisa melihat juga nanti apakah fintech ini dengan aturan ketentuan bunga yang baru ini bisa survive, bisa tetap untung. Nah, kalau bisa kan ini good news. Kalau tidak bisa tentu mungkin perlu ada inovasi atau modifikasi yang lain, penyesuaian yang lain agar industri ini tetap bisa hadir dalam jagat layanan keuangan di Indonesia. Baik, artinya tetap memberikan layanan, memberikan pembiayaan dan juga dukungan kepada UMKM, Betul. tapi juga perusahaan mungkin melakukan efisiensi sebagai langkah upaya dari penyesuaian bunga yang memang ditetapkan oleh OJK ya Pak ya. Lalu dalam hal mendorong artinya semakin banyak perusahaan UMKM yang kalau kita lihat memang mendapatkan dukungan penuh ya dari industri fintech peer-to-peer lending ini. Nah sejauh ini mungkin apa saja Pak boleh dielaborasi, bukan hanya mengenai pembiayaan tapi mungkin hal-hal apa lagi Pak yang dilakukan industri ini untuk UMKM di tanah air Pak agar semakin bergeliat lagi di tengah berbagai tantangan. Kalau kita lihat saat ini kita sedang berada di era suku bunga tinggi, di era pemulihan, uncertainty lah Pak situasinya. Jadi UMKM ini kan jumlah UMKM usaha mikro ini kan jumlahnya populasinya paling besar, 60 jutaan. Jadi populasi paling besar, tapi di sisi lain mereka juga ada yang masih di entry level masuk. Nah tantangannya mungkin kalau dari sisi kami itu fintech itu bisa membiayain siapa saja, tapi dengan kematangan digital yang sudah lebih maju. Jadi nggak bisa yang fully konvensional. Jadi dia harus ada kematangan digital, adopsi digitalnya sedikit maju, itu fintech bisa masuk. Nah itu memang tantangannya di situ Mbak. Jadi kalau UMKM belum digital, itu akan menjadi tantangan tersendiri ya. Tantangan tersendiri. Nah kalau kami melihat bahwa di sini juga nih tugas kita juga, kita berharap juga nanti negara gitu ya, pemerintah juga bisa bantu agar kematangan digital UMKM ini bisa meningkat ke depan, sehingga kita bisa layanan fintech ini bisa semakin advance, semakin coverage layanannya semakin luas. Nah sekarang itu salah satunya. Kemudian yang lain dari sisi kami sekarang tentunya sebagai platform baru di era digital juga kita punya tantangan terkait dengan edukasi literasi. Ya. Jadi kita punya banyak UMKM, tapi kami juga menyadari bahwa ya mungkin sebagian kecil UMKM saja yang aware bahwa ada layanan baru yang namanya fintech, di mana mereka bisa pinjam, mempermudah juga sebetulnya. Mempermudah tanpa kolateral, tanpa jaminan ya, dan itu prosesnya sangat cepat. Itu mungkin tantangannya adalah ya kami nanti mungkin kerjasama juga nanti dengan CNBC bantu Pak, Mbak dukung edukasi literasinya semakin bagus ya. Karena kami meyakini edukasi literasi yang semakin baik akan membuat industri ini juga dikenal dan sehat, tumbuh sehat gitu. Baik Pak, terkait dengan edukasi ya Pak, literasi. Bagaimana sebetulnya rencana AFPI ke depannya bersama-sama dengan OJK ya untuk bisa terus memberikan edukasi atau program-program ke masyarakat, artinya ke depannya kalau dalam waktu dekat mungkin atau mungkin di tahun 2024 sebagai upaya juga memerangi
pinjol-pinjol ilegal. Kalau Iya. pinjol ini kan sebetulnya ada dua ya Pak, ada pinjol yang memang benar-benar legal, tapi ada juga yang ilegal. Kita lihat masyarakat sampai dengan saat ini Pak, masih banyak yang terjebak di pinjol-pinjol ilegal. Nah harapannya kalau Bapak dari asosiasi sendiri, bagaimana menggandeng OJK untuk hal-hal seperti ini mungkin ke depannya bisa diberantas Pak? Gitu. Iya. Ini tantangan kami Mbak, kami menama industri ini saja, itu juga kita menamakannya fintech peer-to-peer lending. Tapi lidah masyarakat kita lebih mengenalnya industri kami ini pinjol. Tapi pinjol lebih dikenal dengan tone yang negatif. Nagihnya kasar, bunganya tinggi, dan tidak berizin dari OJK. Padahal kami itu sangat berbeda, extremely berbeda dengan pinjol ilegal. Kita punya aturan tentang governance, tata kelola, risk management, kemudian kita harus komit dengan perlindungan konsumen. Beda sekali ini ya. Kami punya tenaga penagihan itu harus dilatih, harus sertifikasi. Mereka yang mau menagih juga harus ada tertibnya. Ya nggak boleh lebih dari jam 8 malam, nggak boleh macam-macam itu kita. Nah tapi memang kita masih belum bisa, masyarakat sebagian besar masih melihat pinjol itu sama saja legal ilegal. Walaupun sebenarnya sudah ada progres ya, masyarakat sudah mulai juga banyak yang mengenal. Oh kalau ini legal, ini ilegal. Kalau yang ilegal nggak ada di websitenya OJK. Kalau yang ada di website OJK hanya yang legal. Ya hanya cari yang di situ saja untuk panduan kepada masyarakat gitu ya. Tapi ke depan kita sebenarnya lebih untuk memperkenalkan apa sih layanan kita ya sehingga semakin banyak yang tahu dan semakin banyak juga yang ya apa namanya ilegal ini ruang geraknya semakin sempit. Dan tentu saja kita berharap juga ada penindakan juga ya dari aparat penegak hukum, pemerintah dan juga OJK terhadap pinjol ilegal ini. Sehingga ruang dari layanan fintech lending yang berizin OJK ini ke depan akan semakin luas. Jadi terkait balik lagi, kalau edukasi literasi kami melihat bahwa ini merupakan PR tugas bersama. Kami nggak bisa sendiri dari asosiasi, nggak bisa juga dari penyelenggara yang 101. Ini harus sama-sama, harus kolaborasi antara banyak pihak dan juga kami sangat berterima kasih dan mudah-mudahan terus bisa didukung oleh media gitu ya seperti CNBC juga ini ke depan semakin baik sehingga masyarakat kita banyak kita banjiri informasi yang positif sehingga mereka tidak salah langkah dan mereka menjadi presisi mengambil langkah-langkah terkait dukungan keuangan kepada mereka semakin baik dan semakin bijak dan juga bertanggung jawab.